Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ACS dan saudara mahasiswa, kali ini saya berdoa mudah-mudahan saudara senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, termasuk aktivitas belajar pada kesempatan hari ini. Di kesempatan kali ini saya akan selesaikan materi pengantar hukum perdata. Untuk berikutnya nanti kita akan bicara tentang hukum benda yang materinya begitu banyak. Pada materi hari ini mengenai pengantar ini saya akan bicarakan tentang penundukan diri ke dalam KUH Perdata. Ini materi menyambung dari video yang lalu bahwa berdasarkan peraturan pemerintah Hindia Belanda, ini kita bicara ingat kembali di masa Hindia Belanda bahwa ada penggolongan penduduk dan ada pemberlakuan hukum bagi masing-masing golongan penduduk tersebut. Ini sudah kita singgung pada video yang lalu. Penggolongan penduduk itu berdasarkan pada pasal 163 IS, itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan Eropa, kemudian golongan Timur Asing, dan yang ketiga golongan Bumi Putra. Mereka dikelompok-kelompokkan. Penggolongan ini ternyata terkait dengan pemberlakuan hukum bagi masing-masing golongan ini. Kita tahu bahwa golongan Eropa ini adalah orang-orang Belanda dan orang Eropa lainnya yang dibersamakan dengan mereka. Bagi mereka, golongan Eropa itu berlaku bergelek wetboek atau wetboek van Koppandel bagi mereka. Kemudian untuk golongan Timur Asing, karena di wilayah Hindia Belanda, karena hubungan bisnis juga ada orang-orang warga negara lain yang menjadi penduduk di Hindia Belanda saat itu, dan mereka berlaku hukum yang diberlakukan bagi golongan Timur Asing ini adalah hukum milik golongan Eropa, yaitu bergelek wetboek, wetboek van Koppandel, dan beberapa perkecualian. Perkecualiannya itu adalah hukum orang, hukum keluarga, dan termasuk hukum waris. Sehingga bagi golongan Timur Asing ini, untuk hukum orangnya, keluarga, bahkan hukum waris, ini karena sangat bersifat personal, maka berlaku hukum asalnya. Kemudian bagi golongan Bumi Putra ini mereka berlaku hukum adatnya. Artinya apa? Mereka yang termasuk orang Indonesia asli ini tidak diberlakukan hukum Eropa. Jadi mereka dibiarkan berlaku ketentuan hukum bagi mereka yang selama ini berlaku. Sehingga tidak ada perubahan. Dari sini sebenarnya kita bisa memaknai bahwa penggolongan penduduk pada zaman Hindia Belanda ini tidaklah dimaksudkan seperti selayaknya kasta atau ada tingkatan-tingkatan strata di dalam penduduk. Kalau melihat pemberlakuan hukumnya di sini, kelihatan sekali atau kita bisa menduga bahwa penggolongan penduduk ini semata-mata hanya untuk memudahkan lalu lintas hubungan hukum. Jadi bagi orang Eropa yang berada di Hindia Belanda, mereka sudah terbiasa dengan hukum tertulis, maka mereka
ketika melakukan hubungan hukum, melakukan transaksi diperlakukan hukum Eropa. Kemudian orang timur asing yang berada di Hindia Belanda umumnya adalah pedagang atau mitra-mitra dagang orang-orang Eropa. Maka mereka juga sering sekali melakukan hubungan hukum. Maka demi kepastian hukum dan hukum bagi mereka juga sudah termasuk boleh dikatakan terbiasa dengan hukum tertulis, maka mereka juga diberlakukan hukumnya orang Eropa ketika berinteraksi dengan orang-orang Eropa. Sedangkan hukum adat karena umumnya penduduk asli Indonesia ini secara umum itu adalah hidup di dalam alam pertanian, sehingga mereka berlaku hukum adat tidak terbiasa dengan melakukan hubungan bisnis atau melakukan lembaga-lembaga hukum layaknya orang Eropa. Mereka dibiarkan tetap berlaku hukum adat. Ini kondisi pada saat awal-awal Hindia Belanda atau menjelang Indonesia merdeka. Baru pada tahun 1917 melalui Statblad 1917 nomor 12 itu pemerintah Hindia Belanda memberlakukan politik hukumnya itu dengan mengadakan lembaga penundukan diri kepada hukum Eropa khusus bagi golongan Bumi Putra. Kenapa hanya bagi golongan Bumi Putra? Karena timur asing secara umum sudah berlaku hukum BW atau WVK. Nah, sedangkan bagi Bumi Putra selama itu adalah berlaku hukum adat. Tetapi sejak 1917 bagi golongan Bumi Putra ini diberi kesempatan untuk menundukkan diri atau untuk mengikatkan diri berlaku hukum BW dan hukum dagang. Berarti diberi kesempatan bagi Bumi Putra yang melakukan hubungan-hubungan hukum atau membuat lembaga-lembaga hukum yang tidak ada di hukum adat tetapi ingin melakukan suatu perbuatan yang diatur sesuai dengan BW, mereka diberi kesempatan untuk menundukkan diri kepada hukum Eropa. Dan kita lihat bahwa lembaga pendudukan diri ini ada dua macam. Yang pertama, penundukan diri secara sukarela atas kehendak orang Bumi Putra itu sendiri. Dan yang B atau yang kedua, ini pendudukan diri diam-diam atau anggapan. Terhadap penundukan diri secara sukarela, ini bisa kita bedakan bentuknya atau jenisnya. Itu ada yang menundukkan diri secara sukarela terhadap keseluruhan hukumnya orang Eropa. Berarti BW dan BPK seluruhnya berlaku bagi Bumi Putra yang secara kehendaknya sendiri menundukkan berlakunya pada dirinya itu terhadap hukum Eropa, BW dan BPK. Dengan catatan bahwa orang yang menundukkan diri, orang Bumi Putra yang menundukkan diri pada hukum Eropa ini, dia tidak beralih golongan menjadi golongan Eropa, enggak. Mereka tetap golongan Bumi Putra, tetapi untuk perbuatan hukumnya, dalam khususnya hukum perdata, mereka tunduk dan berlaku hukum BW dan BPK. Kalau saudara mungkin masih punya kakek atau nenek yang dulu pernah hidup di zaman Hindia Belanda, mungkin dikenal ada sebutan bagi orang Bumi Putra, orang Indonesia asli yang menundukkan diri secara keseluruhan ini disebut sebagai landaireng atau orang Belanda yang hitam. Karena orang Jawa misalnya yang kulitnya sawo matang lalu berlaku hukum BW, maka hukumnya orang Belanda maka disebut landaireng. Tapi mereka tetap orang Bumi Putra, sehingga perilakunya kadang-kadang juga seperti orang Belanda. Kemudian juga ada penundukan diri secara sebagian. Secara sebagian itu misalnya penundukan diri pada buku 3 KUH Perdata misal. Biasanya di dalam catatan literatur
orang Bumiputra yang menundukkan diri kepada BW dalam bentuk sebagian, ini biasanya orang-orang pedagang atau pengusaha yang kemudian terlilit hutang karena takut nanti akan dipenjarakan, ingin menggunakan lembaga yang ada di dalam BW, yaitu misalnya kepailitan. Sehingga ketika orang ini tunduk pada hukum kepailitan, dia tidak bisa membayar, dia bisa mengajukan untuk dipailitkan. Jika tidak ada penjara, karena pada saat zaman dulu orang yang punya hutang tidak bisa bayar itu bisa digeseling atau dipenjara. Kemudian ada juga penundukan diri dalam perbuatan hukum tertentu. Misalnya menundukkan diri di dalam perbuatan pembuatan perseroan terbatas. Atau misalnya ketika seseorang itu membuat akta jual beli dalam perjanjian jual beli. Jadi khusus dalam perbuatan jual beli ini tunduk pada hukum jual beli yang diatur di dalam BW. Ini berarti menundukkan diri dalam perbuatan hukum tertentu. Kemudian yang penundukan diri yang kedua yaitu yang B, ini adalah secara diam-diam. Ini atau secara anggapan yang menganggap adalah pemerintah Hindia Belanda. Barangkali si pelaku atau subjek hukum yang bersangkutan itu tidak menyadari bahwa ia menundukkan diri. Karena apa? Karena yang dia ketahui adalah dia melakukan suatu perbuatan yang tidak ada perbuatan itu di dalam hukum adat. Misalnya menerima pembayaran melalui wesel, di dalam hukum adat tidak ada wesel. Misalnya pergi ke menyiapkan akta notaris, di hukum adat tidak ada notaris. Oleh sebab itu, kalau ada orang Bumiputra yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan perbuatan hukum itu tidak ada di hukum adat tetapi ada di dalam BW, maka pemerintah Hindia Belanda menganggap bahwa mereka menundukkan diri pada hukum Belanda. Ini sekilas mengenai pendudukan diri, dan ini nanti pendudukan diri ini menjadi dasar yang sangat penting sampai hari ini bahwa sebagian masyarakat Indonesia ketika melakukan perbuatan-perbuatan hukum di dalam keperdataan, khususnya terkait dengan perjanjian dan sebagainya itu berlaku BW. Ini kita akan lihat nanti. Berikutnya kita akan bicara tentang pembagian hukum perdata. Kita mengenali materi ini dalam rangka memudahkan untuk mendapatkan suatu gambaran hukum perdata itu mengatur bidang apa saja sih. Kemudian juga kita akan membandingkan juga pembagian hukum perdata menurut hukum positif, yaitu KUH Perdata. Kita lihat dulu ya pembagian hukum perdata menurut ilmu pengetahuan atau doktrin. Doktrin itu membagi hukum perdata ke dalam 4 bagian. Pertama-tama yang diatur adalah tentang orang, mengenai hukum orang. Yang diatur meliputi orang sebagai subjek hukum, kemudian kedewasaan, kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak, termasuk catatan sipil, termasuk ketiadaan di tempat demi kepastian hukum. Ini masuk di dalam materi hukum orang atau personen reh. Kalau hukum tentang orang ini sudah diatur, maka materi berikutnya, lapangan hukum berikutnya adalah mengingat orang itu salah satu kebutuhannya adalah hidup berkeluarga antara laki dan perempuan, maka diaturlah bidang hukum yang namanya hukum keluarga. Mengatur hukum perkawinan. Kalau perkawinan sudah terjadi, maka lahir anak, ada harta, maka diaturlah hubungan hukum antara orang tua dan anak, antara sesama anak. Dan kaitannya dengan harta yang muncul di dalam perkawinan. Berikutnya, karena kebutuhan dasar orang
ini adalah mengenai harta, maka hukum perdata juga mengatur tentang harta kekayaan atau hukum harta kekayaan. Jadi urut yang diatur. Kemudian secara pasti bahwa setiap orang itu akan meninggal dunia. Kalau ada orang meninggal dunia, ilmu pengetahuan memberikan suatu asumsi ia akan meninggalkan sanak keluarga nanti yang akan disebut ahli waris dan kemungkinan meninggalkan harta kekayaan, atau bisa tidak ideal seperti itu. Ada orang meninggal hanya meninggalkan keluarga atau ahli waris, tidak ada hartanya, atau meninggalkan harta tetapi tidak punya ahli waris. Ini semuanya diatur oleh hukum waris. Lalu bagaimana hukum positif mengatur? Negeri Belanda ternyata mengaturnya ini tidak seperti halnya pembagian menurut doktrin. Karena apa? Di dalam kodifikasi hukum perdata, ini membagi hukum perdata menjadi 4 buku. Buku 1 tentang orang, seperti tadi yang diatur adalah subjek hukum dan seterusnya. Kemudian buku 2 mengatur tentang benda. Buku 3 mengatur tentang perikatan, hubungan hak dan kewajiban yang ada di dalam harta kekayaan. Kemudian buku yang keempat mengatur bukti dan daluarsa. Jadi ternyata ada pembidangan hukum perdata menurut doktrin dan menurut KUH Perdata. Maka tugas kita mencermati materi hukum orang yang menurut doktrin ini adalah satu bidang tersendiri, ini diatur di mana KUH Perdata. Pembuat undang-undang menempatkan di mana. Ternyata setelah kita pelajari, hukum orang di dalam doktrin ini menurut KUH Perdata masuk diatur di dalam buku 1 tentang orang. Berikutnya hukum keluarga ini masuk kemana? Diatur di buku berapa? Ternyata diatur juga di buku 1 tentang orang. Jadi buku 1 tentang orang mengatur orang sebagai subjek hukum dan seterusnya, termasuk mengatur hukum perkawinan dan harta yang ada dalam perkawinan, hubungan orang tua dan anak, perwalian dan seterusnya. Ini diatur di dalam buku 1 dengan judul tentang orang. Lalu berikutnya hukum harta kekayaan yang menurut doktrin satu bidang tersendiri ini di dalam hukum positif diatur di mana? Ternyata karena hukum harta kekayaan itu ada 2 kelompok, yaitu harta kekayaan yang bersifat absolut, hukum harta kekayaan atau hak kekayaan yang memberikan kewenangan untuk bertindak sendiri secara langsung atas bendanya, atau salah satu adalah tentang hak kebendaan. Maka ini diatur di dalam buku 2 tentang benda. Jadi buku 2 tentang benda ini mengambil materi harta kekayaan yang bersifat absolut, khususnya hak kebendaan. Yang harta kekayaan yang bersifat hak kebendaan masuk di dalam buku 2. Kemudian ada hak harta kekayaan yang bersifat relatif, yaitu berisi kewenangan untuk menuntut orang lain tertentu agar bertindak. Bertindaknya ini bisa menuntut agar orang lain tertentu ini memberikan sesuatu, atau berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Jadi intinya adalah hak tagih, menagih prestasi. Maka hak kekayaan yang bersifat relatif ini diatur atau masuk di dalam materi buku 3 KUH Perdata tentang perikatan atau verbintenis. Lalu bagaimana hukum waris? Hukum waris menurut KUH Perdata ini diatur di dalam buku 2. Kenapa diatur dalam buku 2?
Buku 2 itu mengatur tentang benda atau kebendaan, kemudian macam-macam kebendaan, hak-hak kebendaan, dan cara-cara memperoleh hak milik. Ketika hukum waris di dalam bidang doktrin ini oleh pembentuk undang-undang diatur di dalam buku 2, maka pertimbangannya bahwa mewaris ini atau pewarisan ini dianggap salah satu cara memperoleh hak milik. Nanti bisa dilihat nanti di pasal cara memperoleh hak milik di 584 KUH Perdata itu di sana diatur. Salah satunya adalah memang melalui pewarisan. Dengan pewarisan seseorang bisa mendapatkan atau memperoleh hak milik, ini maksudnya. Sehingga diatur di dalam buku 2 karena salah satu yang diatur dalam buku 2 itulah mengatur cara memperoleh hak milik. Ini lalu bagaimana dengan hukum buku 4? Ini mengatur di mana? Di dalam buku doktrin tidak ada, karena apa? Menurut para sarjana sebenarnya ini termasuk juga kritikan bahwa buku 4 ini mestinya adalah masuk dalam materi hukum acara. Nah, yang berikutnya ini yang terakhir kita bicarakan di dalam pengantar ini adalah kita akan bicarakan tentang bagaimana kedudukan BW sekarang. Kita tahu bahwa seperti tadi bahwa BW itu berisi 4 buku. Buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Kalau kita cermati kembali di jejak sejarahnya, maka dasar hukum berlakunya BW hingga sekarang ini bisa kita runut. Yang pertama adalah karena asas konkordansi melalui Statblad 1847 nomor 23 bahwa BW yang dibentuk atau dilahirkan berlaku mulai 1838, maka pada tahun 1847 mulai diberlakukan juga bagi golongan Eropa yang berada di Hindia Belanda. Kemudian bagi golongan Bumiputra seperti tadi sudah saya jelaskan, mereka diberi kesempatan untuk menundukkan diri berlaku pada hukum BW atau BPK melalui lembaga penundukan diri berdasarkan Statblad 1917 nomor 12. Keadaan seperti ini, yaitu dengan adanya golongan Bumiputra yang zaman Hindia Belanda setelah merdeka tidak ada pengolahan penduduk, yang ada adalah warga negara Indonesia, maka berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45, semua dan hukum ini dibiarkan tetap berlaku, maka orang yang sebelumnya ini tunduk pada BW, selanjutnya setelah Indonesia merdeka juga tunduk pada BW. Ini menjadi dasar penting pendudukan diri ini bagi orang-orang Indonesia asli, istilahnya begitu. Nah, persoalan adalah bagaimana orang-orang yang pada zaman Hindia Belanda ini tidak menundukkan diri pada BW. Apakah setelah merdeka mereka tetap berlaku hukum adat atau dengan serta-merta berlaku BW? Nah, ini mestinya menjadi persoalan di sini. Kalau kita cermati di awal-awal Indonesia merdeka sampai tahun mungkin 80-an barangkali atau 85 ketika saya masih mahasiswa dulu, ketika meneliti atau mencermati putusan pengadilan, hakim selalu membuat konstruksi hukum dulu, membuat pendapatnya hukum dulu bahwa pihak-pihak yang berperkara yang ia periksa di depannya, di hadapannya itu adalah orang yang tunduk pada BW misalnya. Jadi ketika pasal-pasal di dalam BW itu diberlakukan bagi orang yang sedang mencari keadilan di pengadilan, hakim harus membuat pendapat hukumnya dulu bahwa memang pasal-pasal BW bisa diterapkan pada pihak yang berperkara, seperti itu. Tetapi lambat laun mungkin setelah 80-an ke sini, maka Profesor Bagirmanan sudah menengarai bahwa sekarang ini sudah dengan serta-merta orang dengan mudah, dengan spontan itu menggunakan pasal-pasal lembaga-lembaga hukum yang ada di BW atau hukum dagang WPK.
mereka secara spontan. Dan hakim pun sekarang ketika memutus perkara menggunakan BW pun tidak didahului dengan membuat pendapat hukumnya. Sehingga secara diam-diam atau secara nilai-nilai yang meresap persyaratan hukum, maka BW sekarang sudah berlaku, bahkan mungkin hampir menyeluruh kepada warga negara Indonesia. Karena mungkin kalau kita kembalikan ke yang pendudukan diri, mungkin pendudukan diri diam-diam yang masih berlaku sekarang. Karena kalau pendudukan diri yang sukarela itu harus dengan penetapan gubernur jenderal. Tetapi kalau pendudukan diri secara diam-diam ini karena anggapan bahwa ketika ada warga negara Indonesia yang menggunakan pasal-pasal dalam BW diadat tidak ada, maka dianggap dia memang menghendaki berlakunya BW seperti ini. Berikutnya, setelah BW masih berlaku setelah Indonesia merdeka ini, maka kita bisa menemukan kenyataan bahwa di dalam BW, di dalam Berkhlak Wetboek, di dalam KUH Perdata itu sekarang kita dalam menggunakannya ini harus dengan kesadaran bahwa ada bagian-bagian tertentu yang sudah dinyatakan tidak berlaku karena dicabut, karena sudah ada undang-undang produk nasional. Maka kita sekarang bisa menduga ketika kita pegang BW, maka ada bagian-bagian BW, bab-bab atau pasal yang tidak berlaku penuh. Atau ada yang berlaku hanya sebagian. Karena kalau terkait tanah misalnya nggak berlaku. Kalau terkait dengan benda tak bergerak tidak berlaku, tapi kalau benda bergerak berlaku, berarti sebagian. Atau ada yang masih berlaku secara penuh. Karena misalnya belum termasuk materi yang diatur di dalam undang-undang tersendiri. Seperti itu. Jadi ada tiga kelompok nanti kita mengenalinya di dalam BW. Apakah materi ini sudah diatur dalam undang-undang tersendiri apa enggak, kita harus menelusuri satu persatu. Tapi dengan undang-undang yang ada, kita bisa melihat, oh pasal ini, bab ini, lembaga hukum ini sudah dicabut. Berikutnya, kita harus menyadari pula bahwa Berkhlak Wetboek atau sifat pengaturan KUH Perdata itu kita nanti khususnya nanti di dalam buku 3 itu ada dua sifat pengaturan cara mengaturnya. Ada yang bersifat dwingenrecht, yaitu bersifat memaksa, mau ndak mau harus ini diikuti. Misalnya hukum benda itu nggak bisa orang lalu mengadakan macam benda tersendiri, tidak bisa. Itu maka pengaturan hukum benda dikatakan bersifat memaksa. Orang tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang bersifat dwingen, dan kalau dilanggar biasanya batal demi hukum atau tidak diakui. Ada juga pengaturannya di dalam BW itu yang sifatnya hanyalah menambah atau mengatur, dikenal dengan istilah Aanvullendrecht. Maksudnya apa? Aanvullendrecht ini maksudnya adalah KUH Perdata ini hanya bersifat melengkapi atau mengatur manakala para pihak tidak mengatur secara tersendiri, sehingga otomatis masuk. Nah, konsekuensinya pasal-pasal yang bersifat mengatur ini umumnya bisa disimpangi atau bisa dinyatakan tak berlaku oleh para pihak. Tetapi kalau yang bersifat dwingen itu tidak bisa disimpangi, mau tidak mau. Kalau misalnya ada beberapa pasal, kalau orang itu menginginkan lembaga yang dilakukannya adalah jual beli, maka harus ada di situ transaksi atau pertukaran barang dan harga ini. Kalau barang dengan barang tidak bisa disebut jual beli. Nah, seperti ini. Kemudian juga bisa tidak dinyatakan tidak berlaku. Karena apa? Karena enggak merugikan bagi kedua belah pihak. Nah, umumnya pasal-pasal yang bersifat Aanvullendrecht ini adalah yang secara natural, secara patut memang seperti itulah sepatutnya secara akal sehat. Nah, undang-undang mengatur memang berdasarkan kepatutan. Oleh sebab itu, saya pernah diberi pesan oleh guru saya Pak D. Satrio bahwa belajar ilmu hukum itu sebenarnya layaknya belajar matematik, ada rumus, ada kasus kemudian dipecahkan. Jadi kalau
memecahkan persoalan hukum berdasarkan logika dan rasa keadilan, maka dijamin, kata beliau, 65% itu adalah benar jawaban kita. Nah, oleh sebab itu kita harus mulai sedikit demi sedikit menghilangkan anggapan bahwa kalau belajar ilmu hukum, kuliah di fakultas hukum itu harus kuat hafalannya. Ini adalah ternyata keliru. Nggak benar. Karena kalau kita hafal tok, kita nggak bisa memecahkan persoalan hukum. Nah, kesulitannya di dalam pasal-pasal KUH Perdata, khususnya di buku 3 nanti, kita tidak bisa dengan mudah, oh ini pasalnya bersifat duingen, karena memang dia tidak mengatakan duingen, ini unbunda. Tetapi kita bisa mengenali apakah pengaturan itu memaksa atau hanya bersifat mengatur, itu dari sisi akibatnya kalau dilanggar ini. Jadi ini saudara sekalian yang menjadi pengantar di dalam hukum perdata ini, mudah-mudahan ini cukup mengantarkan untuk nanti menerima hukum orang misalnya, atau hukum benda, atau misalnya hukum perikatan dan seterusnya. Ini pengantarnya seperti ini. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu.